Sihir adalah praktik spiritual atau supranatural yang bertujuan untuk memanipulasi kekuatan alam atau energi spiritual dengan cara yang tidak biasa, atau melalui penggunaan mantra, simbol-simbol khusus, atau ritual tertentu. Praktik sihir seringkali dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan perubahan dalam dunia fisik atau mengendalikan kehidupan orang lain, baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Dalam Islam, sihir dianggap sebagai perbuatan dosa yang serius dan dilarang keras karena melibatkan kerjasama dengan setan dan melanggar ketentuan Allah SWT. Terdapat beberapa akibat yang mungkin terjadi jika ada ritual sihir di kampung. 1. Ketegangan dalam masyarakat. Praktik sihir dapat menciptakan ketegangan dan ketakutan dalam masyarakat karena perbedaan keyakinan dan potensi konflik antar individu atau kelompok yang mempercayai atau menentang praktik tersebut. 2. Keterputusan hubungan sosial. Praktik sihir dapat memecah belah hubungan sosial dalam masyarakat, baik antar tetangga, keluarga, atau teman, karena adanya kecurigaan, tuduhan, atau ketidakpercayaan antar individu. 3. Kehancuran lingkungan. Ritual sihir sering kali melibatkan penggunaan bahan-bahan tertentu atau praktek-praktek yang merusak lingkungan, seperti pembakaran atau pengorbanan hewan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekologis di kampung dan mengganggu keseimbangan alam. Lingkungan terpencil. Praktik sihir sering dilakukan di tempat-tempat terpencil untuk menjaga kerahasiaan dan konsentrasi spiritual. Hadis yang relevan dengan ini adalah Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan itu berada di tempat-tempat yang tandus dan kuburan-kuburan." Hadis ini mengingatkan umat Islam untuk menjauhi tempat-tempat terpencil yang dihuni oleh setan dan energi negatif. Hal ini menegaskan pentingnya memilih lingkungan yang baik dan aman untuk menjalankan aktivitas spiritual. Tradisi lisan yang kuat. Pengetahuan tentang sihir sering ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Meskipun tidak ada hadis yang secara langsung menyebutkan hal ini, Islam menghargai nilai-nilai tradisi lisan dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, penting untuk mencurahkan perhatian pada kebenaran dan keadilan dalam menyampaikan pengetahuan tersebut. 3. Penggunaan simbol-simbol dan amulet. Penggunaan simbol-simbol khusus, amulet, atau benda-benda mistis sering digunakan dalam ritual sihir. Hadis yang dapat relevan dengan ini adalah Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menggantungkan sesuatu pada leher orang lain untuk membawa ke keberuntungan, Allah akan menggantungkan dia memberi hukuman di hari kiamat dengan apa yang digantungkannya itu." Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan larangan terhadap penggunaan amulet atau benda-benda mistis dalam praktik keagamaan. Islam mengajarkan bahwa keberkahan dan kekuatan sejati berasal dari Allah SWT, bukan dari objek-objek fisik. 4. Keterlibatan alam gaib. Percaya pada keberadaan makhluk gaib seperti jin atau roh seringkali terkait dengan praktik sihir. Islam mengakui keberadaan jin dan roh, namun mengajarkan untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik yang melibatkan mereka secara negatif. Rasulullah memberikan perlindungan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan dalam agama Islam. 5. Peran dukun atau ahli sihir. Dalam praktik sihir, dukun atau ahli sihir dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam memanipulasi energi spiritual. Islam menegaskan larangan terhadap praktik sihir dan melarang berkonsultasi atau meminta bantuan kepada dukun atau ahli sihir. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendatangi peramal lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Dengan demikian, dalam praktik sihir, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mempraktikkan ajaran agama yang benar, serta menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.